Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi dan KNKT selidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata di Subang. Kecelakaan diduga kuat akibat rem bus tidak berfungsi. Berkali-kali gagal naik haji, pasutri penjual pecel di Cianjur akhirnya berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Korban selamat dari perampokan sadis di Garut masih trauma. Korban terbayang-bayang wajah pelaku yang tak lain sepupunya. Diduga hilang kendali, truk bermuatan teh terlibat kecelakaan dengan satu sepeda motor. Akibatnya 3 orang mengalami luka berat. Seperti inilah kondisi sesaat setelah truk bermuatan teh kering terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur Cianjur Sukabumi, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melintas di jalan menurun, truk hilang kendali, sehingga sang sopir membanting setir ke arah kanan yang merupakan area lahan kosong. Namun naas, di saat bersamaan datang sepeda motor dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Akibatnya 3 orang mengalami luka yang cukup berat setelah tertimbun muatan truk. Ketiga korban kemudian dibawa ke RSUD Cianjur. Polisi belum bisa memastikan penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara sopir truk hilang kendali. Kendaraan tersebut oleng dan tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi. Seketika itu pengemudi melemparkan kendaraannya atau mencari daerah yang dikira aman. Truk yang terguling dievakuasi menggunakan mobil derek. Sepeda motor korban juga dievakuasi ke mobil pick-up. Kecelakaan ini juga sempat menyebabkan kemacetan sepanjang 3 km dari kedua arah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Lagi-lagi, geng motor di Tasikmalaya meresahkan warga. Kali ini seorang ibu rumah tangga menjadi korban kebrutalan geng motor hingga mendapatkan luka jahit di bagian pelipis setelah terkena lemparan batu. Geng motor di Tasikmalaya kembali berulah. Korbannya sepasang suami istri yang akan menjemput anaknya. Pada Minggu subuh, pasutri ini melintas di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Tiba-tiba sekelompok geng motor datang dan menyerang korban. Korban yang saat itu sedang membonceng istri berusaha menghindari serangan. Suami selamat dari bacokan, namun sayang sang istri terluka di bagian pelipis karena terkena lemparan batu sehingga mendapat 15 jahitan. Mau pulang ke rumah. Nah, bentrok sama gangster itu. Berapa motor semalam itu? 5 motor, 3 orang. Oh, berarti dari arah berseberangan ya, Kang? Iya, berseberangan. Itu nimpuk atau bagaimana, Kang? Di nimpuk mah ke saya sih, ngebacok ke saya. Terus ke istri yang ketiga, motor ketiga melempar ke istri batu. Kena ke istri berarti? Iya. Kena apanya istri, Kang? Karena mukanya Pak. Keningnya ya? Ya, keningnya. Berapa jahitan, Kang? 15. 15 jahitan ya. Kasus penyerangan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Korban berharap pelaku segera tertangkap karena saat ini keberadaan geng motor sangat meresahkan warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Polisi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata di Subang dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP terungkap tidak ada jejak pengereman di lokasi kejadian sehingga diduga kuat penyebab kecelakaan akibat rem bus tidak berfungsi. Tim gabungan Polda Jawa Barat dan Kepolisian Resort Subang menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 11 penumpang di Jalan Raya Ciatra, Subang. Polisi menelusuri jejak bus dari sebelum hingga setelah bus terguling. Hasilnya tidak ada bekas tanda pengereman.
Namun polisi belum menyimpulkan rem tidak berfungsi sebagai penyebab kecelakaan lantaran masih menyesuaikan dengan keterangan sejumlah saksi. Sementara kita akan melaksanakan pencarian data dan fakta lain yang kita selusuri karena ada informasi bahwa sistem rem ataupun ada kesalahan atau tidak berfungsian pada sistem rem, dan kita mendapatkan informasi sebelum dari TKP ini bus tersebut dilakukan perbaikan pada sistem rem. Kita mencari informasi dulu untuk data-data yang ada di TKP, kami rasa cukup. Mungkin kita akan melaksanakan lanjutan-lanjutan terkait dengan rangkaian data dan fakta yang akan kita temukan. Bang, tadi ada dugaan katanya mesin mati juga, Bang. Sementara dari saksi. informasi awal yang kita dapatkan masih belum ada yang menyampaikan secara tegas bahwa mesin mati. Dan situasinya kita masih belum melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan berada di personeling berapa dan sebagainya. Polisi akan mendatangkan pihak dari otoritas lain untuk mengecek kelayakan bus. KNKT dan Dinas Perhubungan Jawa Barat juga turun tangan menyelidiki kecelakaan maut ini. KNKT memusatkan pemeriksaan terhadap kondisi bus, terutama pada sistem rem. Sebelumnya, sopir bus mengakui ada masalah pada rem angin sebelum kecelakaan terjadi. Salah satu temuan KNKT adalah bus sudah dimodifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck, sehingga mempengaruhi kelimpungan kendaraan. Fokus dari investigasi kita akan lebih kepada sistemnya. Jadi untuk teknis ini mungkin ya kita akan mengecek kendaraan ini kenapa secara teknis kok mengalami rem blow. Hasil pemeriksaan KNKT akan diumumkan sesegera mungkin sehingga penyebab kecelakaan dan kelayakan bus bisa dipastikan. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Lokasi kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 11 orang di Jalan Ciater, Subang masih menjadi pusat perhatian warga. Warga setempat menggelar doa dan sholat goib bagi para korban agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Sisa-sisa bangkai bus menjadi saksi bisu hilangnya 11 nyawa di Jalan Raya Ciater, Subang. Lokasi ini masih menjadi perhatian warga sekitar karena menjadi jalan utama. Sebagian warga datang untuk menggelar doa dan salat gaib bagi para korban tewas dan luka. Warga sekitar ikut berduka dan sangat berempati kepada keluarga korban. Allah mendoakan semua yang korban di sini, mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan maut bus wisata yang membawa rombongan pelajar SMK asal Depok terjadi pada Sabtu malam lalu. Para siswa baru saja kembali dari acara perpisahan. Namun musibah tidak diduga saat melewati jalan menurun. Bus melaju kencang tanpa terkendali sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Bus kemudian terguling sehingga 11 nyawa melayang. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan rem bus tidak berfungsi. Dugaan ini diperkuat kesaksian sopir yang sempat mengecek kondisi rem saat beristirahat di tempat makan. Sopir sempat berniat memindahkan para penumpang ke kendaraan lain. Namun niat itu urung dilakukan, padahal kondisi rem angin bermasalah. Channel Arifin melaporkan dari Subang.